Oke, selamat datang lagi di episode ke-14 dalam menamatkan penalaran matematika SNBT atau UTBK. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang soal sumur, kedalaman sumur, atau banyak putaran katrol dan lain-lain. Tapi peringatan untuk episode kali ini akan banyak butuh menggambar ya. Jadi saya mohon maaf jika gambarnya jelek dan justru membuat bingung, tapi semoga tidak. Dan satu lagi, di pojok kanan atas layar kalian semua, kalian bisa melihat itu ada satu rumus yang akan kita pakai. Ini satu-satunya rumus yang akan kita pakai untuk semua soal pada episode kali ini, yaitu banyak putaran ya yang terjadi itu sama dengan total jarak atau total lintasan dibagi dengan keliling lingkaran. Saya juga sudah pernah membahas rumus ini di soal yang ada orang yang kartu UTBK-nya ketinggalan itu ya. Tapi ini akan saya letakkan di pojok kanan atas supaya bisa terus-terus dilihat dan tidak lupa atau tidak bingung dari mana rumus tersebut bisa kita dapatkan. Oke, dan untuk soalnya sendiri ini cukup membingungkan, jadi tidak akan saya bacakan secara lengkap. Saya mungkin akan langsung coba kaitkan dengan gambar yang kita miliki saja di bawah sini. Jadi katanya Raka untuk memenuhi kebutuhan air dia bikin sumur dan saat musim kemarau permukaannya turun 50 cm. Ini saya coret aja karena tidak berguna ya, itu tidak akan kita pakai, mungkin untuk mengecoh saja. Ini yang baru kita pakai. Di luar musim kemarau, sumur timba tersebut memiliki kedalaman permukaan air setinggi H meter, diukur dari pusat roda katrol. Jadi dari pusat roda katrol nih yang ini sampai permukaan air, ini tingginya adalah H. Oke, semoga kelihatan. Dengan katanya radius dari katrol ini atau R-nya jari-jari itu 15 cm. Dan katanya tinggi ember, jadi tinggi embernya ini itu adalah 30 cm. Ya. Oke. Nah, pengambilan air dari dalam sumur dilakukan dengan cara ember dimasukkan ke dalam sumur hingga tali yang mengikat bla 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 bla. Nah, di sini diketahui katanya untuk nomor 147 jika hanya sama dengan 5 ya. Jika H-nya ini sama dengan 5, jadi kedalaman airnya itu 5 meter. Agar gagang ember mencapai ketinggian 3 meter di atas permukaan air, roda harus berputar sebanyak berapa kali? Nah, ini yang ditanya banyak putaran. Nah, jadi kira-kira jarak lintasan atau total lintasan yang ditempuh itu yang mana? Apakah yang 5 meter, apakah yang 30 cm, atau yang 15 cm? Tapi jawabannya tidak ada. Jadi maksudnya di sini adalah anggap di sini katrolnya ya. Ya, anggap di sini katrolnya dan di sini ada ember. Kira-kira butuh berapa kali putaran? Dia tuh butuh berapa kali muter si katrol ini supaya si ember nanti dia ketinggiannya ini air ya. Supaya nanti dia ada di 3 meter di atas permukaan air. Berarti total lintasannya yang mana? Total lintasannya itu yang si 3 meter ini. Dialah total lintasan. Karena tadi ember itu kan dia itu pas banget nih, katanya nih, kalau di sini ember jika diukur dari alas sampai gagang ember 30 cm, dan di sini ya, gagang ember tepat berada di permukaan air. Berarti gagang ember tuh awalnya ada di sini, ya akan saya coba gambar. Gagang embernya tuh awalnya di sini, dia naik ke sana. Nah, berarti jarak yang ditempuh 3 meter, begitu ya. Semoga tidak bingung dalam memahami total lintasan atau total jarak yang ditempuh oleh, kita anggap di sini ember saja biar gampang ya. Berarti banyak putaran, langsung saja yang kita cari saya lambangkan dengan N langsung ya. Ini saya lambangkan dengan N aja supaya tidak bingung. Itu total jarak 3 meter, akan saya ubah ke 300 cm supaya sama-sama cm ya kan. 300 cm dan keliling lingkaran itu 2pi kali R. 2pi kali R ya. R-nya adalah tadi radiusnya 15 cm. Oke, kalau ini tinggal kita hitung, berarti 300 15 dikali 2 itu 30 pi. Yang bisa kita coret dan yang bisa kita coret adalah ya mereka semua. Ini jadi 10. Berarti jawabannya adalah 10 per pi. Oke, untuk nomor pertama jawabannya A. Semoga bisa dimengerti dan kita akan lanjut ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya, jika roda katrol harus berputar 100 kali, jadi sekarang banyak putarannya kita ketahui.
untuk menarik gagang ember sampai pada ketinggian 2 meter di bawah sumbu roda katrol. Nah, yang ditanya sekarang H-nya jadinya. H-nya bukan 5 meter lagi ya. Jadi kita jangan berpatokan sama H itu harus 5 meter. Bukan. Jadi sekarang H-nya berapa? Kalau misalkan ketika roda katrol diputar 100 kali, ketinggian ember itu sampai 2 meter di bawah sumbu roda katrol. Bukan di atas permukaan air, tapi di bawah sumbu roda katrol. Oke, saya akan coba gambar lagi. Ya, anggap ini katrolnya. Gitu. Dan ini ember. Aduh, kepanjangan. Maaf ya. Nah, ini dia makanya. Takutnya jelek gambarnya, tapi semoga bisa paham. Nah, anggap di sini ya. Ini embernya. Nah, begitu. Nah, jadi dia itu, si ember itu dia akan sampai 2 meter. 2 meter di bawah sumbu roda katrol. Nah, ini air kan. Katanya tadi kedalaman air itu apa? Kedalaman air itu H, diukurnya dari sini. Nah, jadi si ember ini menempuh jarak yang mana kira-kira? Apakah 2 meter, apakah H, atau yang mana? Nah, si ember ini, si ember ini dia akan menempuh jarak yang ini. Ya kan? Nih, inilah jarak yang ditempuh oleh si ember. Mungkin saya berikan warna yang berbeda ya. Nah, ini adalah jarak yang ditempuh oleh si ember. Berarti jarak ini adalah si H, ya kan? Dikurang oleh 2 meter. Begitu. Ya, ketika kita mengurangi H dengan 2 meter, kita akan mendapatkan dia. Bukan benar begitu? Ya kan? Berarti itulah jarak lintasan yang ditempuh oleh si ember. Jadi langsung saja ke rumusnya, banyak putarannya kita sudah ketahui 100. Nah, total jarak atau lintasannya itu H min karena 2 meter kita ubah ke cm dulu aja, tidak apa-apa. Dan ini tadi keliling lingkaran 2πr, langsung saja ya, 30pi. 30pi dari mana itu tadi udah kita dapetin ya, 2pi kali 15 itu adalah rumus dari keliling lingkaran. Oke, dan ini tuh H. Nah, berarti 30pi boleh langsung ke sini aja, jadinya 3000 pi sama dengan H-200. Atau H-nya kita bisa dapatkan di sini sama dengan 3000 pi ditambah ya, minus jadi plus kalau pindah ruas. Nah, tapi yang di pilihan gandanya mungkin dia maunya memang dalam bentuk meter. Tapi jangan takut karena kita tinggal bagi dengan 100 saja. Kita bagi dengan 100 karena dia harus ke meter. Oke. Jadi 3000 pi dibagi 100 itu 30. 200 dibagi 100 itu 2. Berarti jawabannya adalah 30 pi ditambah 2. D. Cukup mudah. Nomor berikutnya. Jika diperlukan 100 putaran roda, sekarang banyak putarannya diketahui lagi untuk menarik ember dari dasar sumur. Nah, ini beda lagi nih. Embernya itu bukan tepat di permukaan sumur lagi ya. Ya udah nggak mengikuti yang bagian ini lagi nih. Udah bukan tepat berada di permukaan sumur, tapi embernya itu sekarang dari dasar sumur hingga gagangnya menyentuh permukaan air. Nah, jadi anggap ini airnya dan ini dasar air, ya kan? Berarti ini dari si ember itu ada di dasar air sampai kira-kira dia ada tepat gagangnya itu menyentuh permukaan air. Nah, sama. Kalau begitu kira-kira jarak yang ditempuh yang mana? Nah, ini saya berikan warna biru lagi. Jarak yang ditempuh berarti yang ini kan? Nah, kira-kira bagaimana cara menentukan jarak tempuh tersebut? Yang ditanya apa sih? Tinggi air gitu. Tinggi air yang mana? Tinggi air yang ini. Ya kan? Ini adalah T air. Nah, kira-kira cara mencari X ininya gimana nih? Jarak yang bagian ini. Saya lambangkan X aja. Nah, kita lihat yang informasi ini. 30 cm. Jika diukur dari alas sampai gagang ember, tingginya 30 cm. Berarti si ember ini adalah 30 cm. Nah, udah dapat belum? Sudah dapat. Berarti si X ini nanti dia akan sama dengan T air dikurang 30. Tapi 30-nya 30 cm ya kali ini. Seperti itu ya. Jadi mirip-mirip dengan ini konsepnya. Tapi perbedaannya dia kali ini menggunakan T air, bukan menggunakan H lagi. Oke, banyak putaran sudah diketahui, 100.
Ya kan, total jarak atau total lintasan itu berarti T air dikurang 30 cm. Lalu keliling lingkaran kita sama ya, 30 pi. Nggak berubah kelilingnya karena ya tidak dikatakan juga ada perubahan radius atau apapun itu. Berarti ya tadi sama 3000 pi. Ini sama dengan T air dikurang 30. Nah, yang ditanyakan si tinggi air ya, berarti T air dia akan sama dengan 3000 pi ditambah 30. Sama ini kayaknya si pilihan gandanya dia mau dalam meter, jadi kita bagi 100 aja. 3000 pi dibagi 100 ya tadi 30 pi, dan 30 dibagi 100 itu 0,3. Berarti jawabannya 30 pi ditambah 0,3. Oke, jadi untuk soal-soal yang seperti ini, terutama yang menanyakan tentang banyak putaran, jangan bingung. Pokoknya seberapa jauh ya jarak yang ditempuh oleh benda tersebut itu dibagi dengan keliling lingkaran. Ya, dan semoga gambar yang saya buat ini justru tidak membuat tambah bingung. Dan ya, sepertinya itu 3 saja soal yang akan kita bahas pada episode kali ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan terima kasih. Sekian.